Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang Bu Vivin Prindiani akan mengajar di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Masih semangat? Mari kita tepuk semangat. 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 Oke anak-anak, sekarang kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skill atau HOTS tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, melangkah lebih jauh, sekarang kita mendalami pengertian iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Sebelum abad ke-20, perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang dengan kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. Contohnya, pada nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi di bawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini terkenal dengan nama subak. Di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satunya adalah perahu pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Masuk ke bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perkembangan iptek pada abad ke-20 di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain adanya sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan, di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat LIPI. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa pada tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Berikut ini akan disampaikan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia. Pertama, bidang ekonomi, yaitu pengaruh positifnya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di pengaruh negatif, pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, pengaruh negatif yaitu meningkatnya sifat konsumtif. Pengaruh negatif yang ketiga yaitu kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di antara masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Di bidang pendidikan, pengaruh positif yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Terakhir,
Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Dan kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia. Pengaruh negatif di bidang pendidikan. Pertama, yaitu penyalahgunaan teknologi. Yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan. Yang kedua, yaitu menurunnya motivasi dan prestasi belajar, serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Yang ketiga, yaitu kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, banyak terjadinya bentrokan antar pelajar. Berikut ini tugas hari ini, jangan lupa dikerjakan ya nak. Terima kasih anak-anak sudah menonton presentasi yang ibu tayangkan pada hari ini. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.